Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 apa kabar? Baik. Kalau ditanya apa kabar, dulu Ibu pernah ajarkan. Gimana? Yang semangatnya? Apa kabar kelas 7? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Kita ulangi satu kali lagi. Apa kabar kelas 7? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau cek dulu kerapiannya. Coba yang perempuan ada dipakai ikat pinggang, masuk nggak bajunya ke dalam? Bajunya laki-laki ini rentan nih, rawan baju keluar. Reza, coba Ibu cek. Oke, mantap. Dah luar biasa ya, udah rapi semuanya. Kalau sudah rapi semuanya, berarti siap untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Rara sakit. Irfan masih alpa juga. Zayan? Alpa terus. Terus? Habib izin. Ada surat? Ada disampaikan ke wali kelas. Oke, berarti selebihnya hadir semua ya. Ada 4 orang yang tidak hadir. Habib? Kalau Habib? Kok nggak sekolah sini lagi? Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, ayo dipimpin doa. Siapa nih yang mimpin doa ya? Ke kelas pimpin doa. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semangat? Mana suaranya semangat? Nah, jadi kalian ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Yang para lelaki gentleman ini kelompok 1. Kalau yang ini para perempuan cantik kelompok ada Ilfan ya 1. Ini kelompok 2. Ada rajanya 1 di sini. Dah, coba semuanya konsentrasi. Nah, perhatikan ke depan. Ada apa di depan? Apa bacanya di depan? Iya, hari ini kita akan menulis teks deskripsi. Mau menulis? Nah, itu baru mantap. Tapi sebelumnya, Ibu ada tayangan video terlebih dahulu. Ya, yuk simak dulu video ini. Simak baik-baik ya. Kita putar dulu videonya. Mana dia? Diperhatikan dengan seksama. Nanti ada pertanyaannya tuh di bawah. Ibu tak pernah memiliki pilihan siapa yang ibu lahirkan. Ibu juga tak pergi ke sekolah yang mengajarimu menjadi orang tua.
bukan segalanya. Kesabaran dan kepedulian menjadi bukti cintamu sebagai ibu. Ibu begitu tabah membukakan jalan masa depan untukku. Meski ibu sendiri diterpa kesulitan dan melewati jalan terjal. Tapi ibu yakin pengorbananmu untukku akan berbuah kebaikan. Ibu tak pernah meminta semua itu dikembalikan. Ibu hanya berharap akan menjadi pilihan dari papa yang Ya, sudah disimak semuanya. Ibu yakin kalian menyimaknya dengan baik. Tentu kalian akan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira dari tayangan video tadi, apa sih yang bisa kita dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kalian sehari-hari ke depannya bersama ibu? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya tinggi-tinggi, yang semangat. Siapa? Arumi, silakan Arumi. Dikarenakan orang tua kita telah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga sekarang dan tidak pernah mengenalinya.
Oke. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Arumi. Kata Arumi, orang tua sudah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga dewasa dan tidak pernah kenal lelah. Jadi, jangan pernah melawan, jangan pernah sia-siakan orang tua selagi masih ada, terutama ibu ya. Masih punya ibu semuanya? Masih ya? Masih punya semuanya? Nah, selagi masih ada, jangan pernah kalian menyia-nyiakan ibu kalian. Termasuk dengan cara belajar yang rajin, ya. Karena itu salah satu mimpi orang tua kalian untuk kesuksesan kalian. Jadi jangan malas-malasan belajar, ya. Sampai di sekolah, apa tugas yang diberikan oleh guru, ya kerjakan dengan baik. Supaya kalian dapat nilai baik, supaya dapat lulus dengan baik, dan itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua kalian, terutama ibu. Ya, nggak ada seorang ibu yang ingin anaknya tidak lulus sekolah, misalnya. Nggak ada seorang ibu yang ingin anaknya dicap sebagai siswa yang nakal di sekolah, dicap sebagai anak yang bandel, ya. Makanya jadilah seperti apa keinginan orang tua kalian. Semua itu adalah untuk kebaikan diri kalian. Paham ya? Jadi mau semangat belajar mulai sekarang? Nah, termasuk semangat belajar bahasa Indonesia ini ya. Semangat juga dalam menulis teks deskripsi nantinya. Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Dia masih ingat? Ya, Hafian. Pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, dan oke. Gimana, yang lain benar nggak? Itu yang kita pelajari? Ya, benar. Tepuk tangan untuk Hafian. Bagus. Masih ingat ya, luar biasa. Yang masih ingat pengertian teks deskripsi siapa? Ayo. Ada ingat? Sila ingatnya. Coba Sila. Teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek secara detail. Oke. Dengar nggak? Penggambaran suatu secara detail. Nah, ada yang bisa menambahkan? Penggambaran objek secara detail. Terus ada lagi tuh tambahannya tuh yang menjadi ciri-ciri teks deskripsi itu apa? Membuat pembaca seolah-olah dan mendengar apa yang dituliskan oleh sang penulis teks deskripsi. Bagus, luar biasa Asyila. Tepuk tangan untuk Asyila. Masih ingat semua ya? Ini lagi struktur teks deskripsi. Siapa yang masih ingat? Karena ini nanti berkaitan dengan yang akan kita kerjakan. Struktur. Silakan Viola. Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Oke, luar biasa. Ada 3 ya. Bagus, tepuk tangan untuk Viola. Atau ada yang punya pendapat lain, Bu? Bukan itu, Bu. Strukturnya. Yang benar tuh ini, misalnya. Sependapat semua sama Viola? Ya, jadi ada identifikasi objek. Kemudian deskripsi apa? Bagian. Terakhir ada? Bagus sekali. Berarti sudah ingat semua ya. Nah, selanjutnya sudah siapkah kalian mempelajari materi hari ini? Kalau siap, kita langsung cek dulu nih. Ibu mau kasih sesuatu, mau kasih lihat sesuatu ke kalian. Ini ada, ya, terbaca? Apa bacaannya? Judulnya apa? Judulnya? Nah, Rumahku Surgaku. Ya, ini adalah contoh teks deskripsi. Nah, karena kalian sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok, dan juga tadi sudah kita ulas mengenai materi lalu, masih ingat semua. Jadi ada tugas nih sedikit untuk kalian. Ya, dari tayangan ini ya teks deskripsi yang berjudul Rumahku Surgaku. Silakan masing-masing kelompok ini
berdiskusi, kalian tentukan struktur teks deskripsi ini. Ya, identifikasi objeknya di paragraf berapa. Ini kan ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 paragraf. Oke, ini dia. Nah, ini udah 6 paragraf. Ya, untuk identifikasi objeknya ada di paragraf berapa, terus deskripsi bagiannya ada di paragraf berapa, dan terakhir penutupnya ada di paragraf berapa. Oke, silakan berdiskusi, Ibu kasih waktu 5 menit, dicatat nanti satu orang yang mencatat. Misalnya identifikasi objek paragraf berapa tulis, ya, deskripsi bagian paragraf berapa tulis, sama penutupnya di paragraf berapa tulis. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Buat. Ya, silakan diskusi. Misalnya ada yang nyari identifikasi objeknya, ada yang nyari deskripsi bagiannya. Silakan dibaca. Ya, 5 menit Ibu kasih waktu. Kalau sudah selesai, bilang aja ke Ibu, Bu, kelompok kami udah gitu. Ya. Semuanya harus kontribusi ya, jangan ada yang tidak ikut berdiskusi sama teman kelompoknya. Tulis saja, identifikasi objek, paragraf berapa. Strukturnya ditulis. Kalau ada kendala boleh tanyakan ke Ibu. Enggak, tulis saja paragraf berapa, itu kan paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin misalnya identifikasi objek, ada di paragraf berapa situ. Enggak usah dicatat lagi ya. Jadi enggak usah dicatat ulang itu, bikin aja paragraf berapa misalnya. Misalnya identifikasi objek, ada di paragraf berapa dia. Kalian buat paragraf 1 apa misalnya, atau paragraf 2, terserah. Terus nanti deskripsi bagiannya ada di paragraf berapa. Nah, ini kelompok ciwi-ciwi udah mau selesai nih. Ciwi-ciwi yang ada rajanya ya. Kelompok ciwi-ciwi yang ada rajanya. Kelompok kalian lagi, yuk semangat. Iya. Tulislah. Sudah? Sudah, oke. Ini mereka sudah selesai. Silakan. Semangat. Kasih semangat untuk kelompok lelaki apa tadi Ibu bilang? Para lelaki gentleman. Oke, lanjut lagi. Satu lagi nih, penutup. Dah, oke, sudah selesai. Coba Ibu tanya ya dari masing-masing kelompok. Ini udah selesai semuanya. Coba kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kira-kira ya dari yang sudah kalian diskusikan tadi dan dari tayangan Ibu ini, untuk identifikasi objek itu terletak di paragraf keberapa? 1 dan 5. Gimana? Kelompok 2? Gimana? Benar nggak yang mereka bilang? Setengah. Kalau menurut kelompok 2, di paragraf berapa untuk identifikasi? Paragraf pertama saja. Oke, sekarang kita tanya alasannya apa. Kenapa
di paragraf 1 dan 6 menurut kalian? 1 dan 5 ya, kenapa? Karena untuk identifikasi ya, ini bertanya identifikasi objek. Menurut kelompok 1 katanya di paragraf 1 dan 5. Kenapa? Kenapa dia sampai ke 5 juga? Karena di paragraf 5 dia tuliskan di ruang tamu terdapat lemari berisikan karya-karya fantasi, baik itu miniatur buatan ayah dan sendiri. Jadi menurut kalian itu identifikasi objek. Oke. Berani berpendapat itu bagus ya, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 tadi kenapa pilihnya cuma di paragraf 1 aja? Karena paragraf 1 itu meletakkan lokasi, nama, menjelaskan lokasi, nama, terus? setelah digambarkan secara umum di paragraf pertama. Oke, ya, ragu-ragu ya kalian. Ya, jadi kalau menurut kelompok 2, kenapa cuma ada di paragraf pertama? Karena di paragraf pertama itu tadi katanya sudah menyematkan lokasi di sana, terus juga sudah memberikan gambaran secara umum di paragraf pertama tersebut. Dan paragraf kelima, kenapa tidak disebut sebagai identifikasi? Iya, karena terdapat di deskripsi. Oke, ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Jadi, yang benar itu untuk identifikasi objek, benar kata kelompok 2 tadi ya, hanya ada terdapat di paragraf 1 saja. Karena di paragraf 1 itu sudah menjelaskan gambarannya secara umum. Kalau di paragraf yang bawah-bawahnya itu sudah termasuk ke dalam bentuk perincian ya, perincian bagiannya. Nah, itu masuknya kemana? Ke ya, maksudnya ke deskripsi ya, kelompok 1. Kalau untuk penutup pada di paragraf berapa? Paragraf 6. Mau sepakat semua paragraf 6 ya. Karena ada apa di sana? Kata-kata terakhir. Kenapa? Ya, karena dia merupakan kata-kata akhir atau disebut dengan kesimpulannya ya, atau kesan. Nah, ada kesannya juga di sana. Oke, bagus, luar biasa. Paragraf 1 merupakan identifikasi objek. Paragraf terakhir merupakan penutup. Nah, selebihnya itu merupakan deskripsi bagian. Oke, sudah paham semuanya? Kira-kira nanti kalau disuruh bikin teks deskripsi bisa berdasarkan struktur yang sudah kita pelajari. Ya, ada identifikasi bagian objeknya, deskripsi bagiannya, terakhir ada penutupnya. Bisa ya? Oke, bagus, luar biasa. Kita lanjut lagi. Nah, ini sebelum nanti kita mulai untuk membuat atau menuliskan teks deskripsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Boleh dicatat? Yang pertama itu persiapan menulis. Ya, kalian tentukan dulu topik dan tujuannya apa. Kalau topiknya kita sepakati bersama yaitu mengenai lingkungan sekolah kita. Nanti kita akan keluar kelas ya untuk mengamati lingkungan sekolah. Lalu setelah itu baru lakukan pengamatan nanti di luar. Nah, buat kerangka-kerangannya. Nah, yang kedua ini ada pengembangan tulisan. Untuk mengembangkan tulisan yang sudah kalian buat dalam bentuk kerangka tadi, gunakanlah struktur yang tepat. Sudah kita pelajari kan strukturnya, ada 3 jenis tadi. Ada 3 struktur. Lalu gunakan bahasa yang deskriptif. Tahu deskriptif? Ngerti?
bahasa deskriptif itu yang berupa penjelasan lah gitu, yang menjelaskan supaya orang paham dan mengerti yang kalian tulis ya. Terakhir melibatkan panca indera. Apa? Ada yang panggil Ibu? Alan. Kenapa Alan? Hah? Ya ambil aja, nggak apa-apa. Pena jatuh. Masa suruh Ibu yang ambil? Aduh, kalian ini ada-ada aja. Ya, terakhir itu, mana tadi? Kan jadi buyar. Yang harus diperhatikan, nah jangan lupa melibatkan panca indera. Jadi yang kalian tulis nanti itu harus melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman misalnya boleh. Lalu ada aspek kebahasaannya. Jangan lupa nih, ini paling penting juga. Ketika menulis nanti, perhatikan ejaannya, tanda bacanya ya. Kapan harus menggunakan huruf besar, kapan harus menggunakan huruf kecil, kapan harus menggunakan tanda titik, kapan harus menggunakan tanda koma, dan lain sebagainya. Dah sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa Reza? Yang mau bertanya silakan. Waktu untuk menulis. Ya, kita sepakati ya, waktu untuk menulisnya ini nanti ketika di luar kelas, itu kira-kira berapa? 10 menit bisa? Lebih dikit, 11 menit. 20 menit. Nah, 15 menit. Cocok ya, kita ambil tengah-tengahnya 15 menit. Oke, 15 menit waktu untuk menulis teks deskripsi nanti. Bisa? Oke, ini udah ditulis, udah paham semuanya yang harus diperhatikan? Dah? Nah, kalau bisa saatnya kita keluar kelas. Siap? Coba konsentrasinya dulu gimana? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yakin nih, nggak ada lagi pertanyaan untuk menulis? Udah ngerti semua ya? Strukturnya jangan dilupakan lagi, ada identifikasi. Itu biasanya terletak di awal-awal paragraf. Ya, itu biasanya selalu ada di paragraf pertama ya, nanti ketika menulis. Lalu yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Nah, itu baru di bawahnya lagi. Terserah kalian nanti mau berapa panjang kalian mendeskripsikan. Terakhir baru penutup. Ya, dah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum keluar nih? Nah, Ilvan. Kenapa kecil sekali suaranya? Ayo kita besarkan volumenya. Nah, apa pertanyaannya? Apa tadi? Berapa? Oh, minimal paragrafnya. Ya, kita tentukan minimalnya ya. Minimal 5 paragraf aja. Gimana? Banyak nego ya. Suka nego-nego nih si Reza. 3 nanti sedikit sekali perincian untuk bagian ininya. 4 minimal itu ya, minimal. Yang bisa lebih panjang lagi itu nilainya lebih, tentu Ibu kasih lebih lagi ya. Minimal minimal 4 paragraf, berarti ada 1 paragraf identifikasi, 1 paragraf penutupnya paling bawah, 2 deskripsinya ya. Deskripsi bagiannya ada 2 paragraf berarti. Itu minimal ya, kalau mau lebih itu sangat-sangat lebih baik lagi. Oke, bisa? Nah, kalau bisa silakan kalian siapkan. Ada pertanyaannya. Are you ready? Katanya. Yo, bagus. Nih, silakan disiapkan apa nih? Buku, lalu pena. Nah, pokoknya semua alat tulis yang diperlukan silakan disiapkan. Tantangan hari ini, ya. Jangan lagi bertanya, Bu, ini ngapain, Bu, di luar? Nah, jangan ulang-ulang lagi tanya ya. Setelah kita di luar, kalian harus mengobservasi lingkungan sekolah. Apa itu mengobservasi? Mengamati, ya, dilihat betul-betul lingkungan sekolah kita. Lalu mulailah membuat kerangka karangan teks deskripsi, ya. Nah, tulis teks deskripsinya secara utuh. Nah, nanti setelah selesai di luar, kita masuk kembali ke dalam kelas untuk melakukan koreksi silang. Tahu koreksi silang? Gimana coba?
Wah, iya. Jadi koreksi silang di sini maksudnya adalah bertukar karya dengan teman. Misalnya nih Arumi kasih hasil karya teks deskripsinya ke Hafian. Nah, Hafian nanti kasih lagi ke siapa gitu. Jadi kalian mengoreksi punya teman yang lain. Ya, yang harus dikoreksi adalah apakah betul ini urutannya yang dibuat. Jangan-jangan dia sudah mendeskripsikan dulu di awal. Baru lokasinya yang seharusnya identifikasi diletakkan di akhir. Atau jangan-jangan dia simpulannya malah di tengah-tengah. Nah, itu kalian koreksi. Ya. Terus yang dikoreksi juga adalah ejaannya. Ya. Yang seharusnya ini huruf besar malah dibuat huruf kecil. Ya. Atau yang seharusnya ini huruf kecil malah dibuat huruf besar. Atau ada kata yang disingkat-singkat seperti yang ditulis YG. Itu nanti kalian coret aja. Ya, mana yang salah yang dibuat oleh teman. Paham? Nah, selesai koreksi silang, nanti akan ada yang namanya presentasi. Siap presentasi? Presentasinya itu satu kelompok. Misalnya nih, kelompok 2 presentasi. Nanti kelompok 1 yang menanggapi dari presentasi oleh kelompok 1. Yang dipresentasikan apa, Bu? Nah, jadi pertanyaan kan? Yang dipresentasikan adalah ya hasil karya teks deskripsi tadi yang sudah dikoreksi oleh teman, diperbaiki, lalu presentasikan ke depan. Siap? Siap? Reza? Alan? Siap? Oke, kalau siap, silakan semuanya kita keluar kelas ya, di depan kelas saja ya, di terasnya saja, duduk di sana, kemudian silakan melihat-lihat keluar. Ayo dimulai dari kelompok 1, silakan keluar. Kelompok 2 boleh silakan keluar. Ya, silakan. Ada yang mau ke situ boleh juga duduk di sana. Jangan jauh-jauh ya, jangan menyebar jauh-jauh, cukup di sekitaran sini aja. Ya, itu dia, dideskripsikan lah. Ya, silakan di mana kalian mau nulis? Di sebelahnya ada sungai. Nah, waktunya sudah berjalan 1 menit, tinggal 14 menit lagi. Ya, makanya ayo cepat. Sekolah. Nah, silakan diamati dulu lingkungan sekolah kita. Lalu mulailah untuk membuat kerangka karangannya dan dikembangkan menjadi tulisan yang utuh. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya, Ibu ya. Judulnya di template-nya apa ya? Boleh. Sekolahku dilarang kopi. Sekolahku tempat aku ketemu dia. Kan Bu, apaan? Sini yang enggak ini, yang enggak panas. Pengen pulang. Ya makanya tulis lah. Sekolahku adalah tempat aku belajar dan menuntut ilmu. Ya, boleh. Atau deskripsi. Identifikasi. Misalnya sekolahku adalah sekolah apa misalnya kita. Iya, SMP 26 Kerinci yang berlokasi di mana. Itu kan dia kalau diidentifikasi kan harus ada lokasinya. Lokasi di mana. Ini panas, Nak. Di sini aja lah, yang enggak panas, Nak. Ada Allah, ada mama itu, ada kontrakan HP, ada Gimana? bukan aku. Nih. Gak apa-apa duduk. Mana? Itu. Nanti. Lah, udah sampai mana? Keindahan alam berada. Pikirkan judulnya yang paling menarik, ya. Iya, pokoknya kalian buat nanti seolah-olah
orang yang baca itu bisa melihat keindahan SMP kita tanpa harus datang ke SMP kita. Sedang membuat sarang. Ada burung berkicauan. Yang tidak serius, ini ada catatannya di Ibu. Ibu cek semua. Yang serius, ada catatannya. Ini pohon petai. Ini. Tahu. Ada pohon sirsak. Ada saruburu terus satu lagi. Ada pohon sirsak di dekat pohon. Gedung-gedungnya dideskripsikan, misalnya ada apa saja, ruang-ruangnya. Ada undang begini. Bio balap. Ada Sofian. Ada perkebunan kecil. Sekolahku berwarna hijau dan hijau dan kuning ya. ada bendera merah. Itu dia. Ceritakan sekolah kita supaya orang yang membaca bisa tahu bagaimana bentuk sekolah tanpa harus melihatnya secara langsung. Ada pemain sangkakala. Apa namanya? Muridnya sangat bagus. Pondok yang warna biru. Yang di bawah pohon. Iya, kayak namanya pondok. Apa namanya? Tulis. Sudah selesai? Baru sampai ke mana? Dah, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan masuk ke ruang kelas. Yuk, masuk. Masuk ke ruang kelas yuk. Ditambah. Yuk, semangat. Dah. Ayo, semangat. Sudah ready kah tulisan kalian? Hisham aja. Hafian. Masing-masing. Presentasinya maju semua, tapi yang baca ya 1 orang. Ya, semua maju aja. Nanti kalau ada tanggapan dari mereka, misalnya berupa pertanyaan, apa ya sama-sama kalian jawab. Ya. Jadi nanti pas maju itu 1 orang sebagai moderator.
Misalnya yang membuka, Assalamualaikum, benar kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks deskripsi yang sudah kami pilih dari kelompok kami. Nah, sudah yang akan dibacakan oleh siapa misalnya. Silakan nanti dibacakan oleh temannya. Habis itu nanti baru kalau udah selesai dibacakan baru nanti bilang sekian presentasi teks deskripsi dari kami. Silakan kelompok 1 kalau ada yang mau menanggapi. Ngerti? Kelompok 2 ngerti? Ngerti ya? Siapa yang mau jadi moderatornya nanti? Moderatornya nanti yang membuka. Oke, siapa yang moderatornya? Siapkan dari sekarang, jangan nanti pas di depan harus. Nah, oke, sudah selesai semuanya membuat teks deskripsi masing-masing kalian? Sudah siap? Nah, memang kalian berkelompok, tapi kan bikinnya masing-masing ya. Sekarang kita akan melakukan koreksi silang, ya. Masing-masing kalian bertukar hasil dengan teman-teman yang lain. Coba sekarang dari sini dulu. Mana tadi hasilnya? Ini punya Arumi, punya punya Ashila. Wah, ini panjang sekali ya, dapat 6 paragraf, hebat nih. Mana punya kalian masing-masing? Sini, kita tukarkan lagi. Ini silakan dikoreksi, silakan dikoreksi, silakan dikoreksi. Ini punya Reza ya? Yang mana Reza? Oh ini. Alan belum selesai nih penutupnya. Gila. Di mana? Nah, silakan koreksi silang. Nah, yang harus kalian koreksi adalah yang pertama apa tadi Ibu bilang? Strukturnya, ya. Sudah pas tidak struktur teks deskripsi yang dibuat oleh teman kelompok lain ini. Lalu juga perhatikan ejaan dan tanda bacanya, ya. Ejaan dan tanda bacanya diperhatikan, apakah ada yang salah. Kalau ada yang salah, dicoret aja di bagian yang salah. Paham ya? Paham? Silakan mulai koreksi dari sekarang Ibu kasih waktu 3 menit saja untuk melihat apakah sudah pas atau tidak. 3 menit dari sekarang. Dibaca punya temannya. Dibaca. Kalau misalkan ada yang tidak pas, nah boleh. Dan juga dengar. Jangan lupa kasih sarannya di bawah karya teman ya. Misalnya kalian mau bilang apa sarannya, tulisannya harus diperbaiki lagi, misalnya, atau kalian bilang jangan ada yang singkat-singkat, ya sesuai dengan kesalahan yang kalian temukan. Ya, buat sarannya di bawah. Paham ya? Atau kalau ada yang strukturnya terbalik, misalnya buat catatan kecil di bawah karya teman. Paham ya? Nah, silakan dibuat. Tinggal 2 menit lagi nih waktunya. Dibaca, kemudian temukan kalau ada yang salah. Ya, ini sengaja nih kita cari-cari kesalahannya nih. Sengaja mencari kesalahan teman. Ya, cari. Dibaca, punya teman dibaca. Nanti apa kira-kira yang salah? Apakah udah sempurna semua? Kalau sudah sempurna ya sudah, berarti nanti bikin catatan kecilnya sudah pas, sudah bagus. Kalau ada kesalahan ya dibuat nanti di catatan kecilnya. Terus ditandai di bagian mana yang salah. Alan, ada kendala? Paham? Irfan? Dah. Ashila, udah. Kalau sudah selesai, bilang udah selesai Bu, gitu ya. Biar kita bisa lanjut ke tahapan yang lain lagi. HP, oh iya deh. Ibu kira HP Ibu hilang, ternyata di belakang. Udah? Selesai?
Nah, udah dibuat catatan kecilnya di bawah? Supaya teman tahu, jangan cuma bisanya menyalahkan saja ya, tapi nggak ada keterangan salahnya apa, sarannya apa gitu. Kalau sudah selesai, sekarang dikembalikan. Ini udah? Udah? Hafian? Sudah? Oke. Reza udah? Udah koreksinya? Oke. Iya. Saya. Ilvan udah dikoreksi? Gimana? Nah, iya. Buat catatannya di bawah apa? Bagus. Ya kalau udah bagus menurut Ilvan udah lah. Tapi coba dicek dulu, emang benar udah bagus, udah pas semua. Iya. Oke, dah. Nah, ini tadi punya sini ya. Yang mana? Ambil punya masing-masing. Nah, silakan dibaca catatan dari teman. Kalian cek apa benar yang dibuatnya itu. Cek kembali. Cek kembali apakah benar koreksi dari teman seperti itu. Ya, coba dipelajari dulu. Itu kan saran dari teman ya. Kalau seandainya kalian merasa memang benar sarannya, ya udah diperbaiki ya. Nah, saran dari teman itu kalian mulai perbaiki apa kesalahan yang sudah ditulis tadi ya, yang sudah dikasih saran oleh teman. Perbaiki, waktunya 1 menit dari sekarang untuk memperbaiki apa yang salah. Perbaiki yuk. Betul. Nih. Untuk memperbaiki mana yang salah. 1 menit dari sekarang silakan diperbaiki mana yang salah. Kalau yang sudah sempurna, tidak ada catatan dari teman, berarti udah benar tuh menurut temannya ya. Coba dicek ulang. Dah, apa? Oh, udah mantap. Kalau sudah diperbaiki nantinya ya, kalian kembali berdiskusi untuk menentukan punya siapa. Dengar Reza, kembali diskusikan lagi dengan teman satu kelompok untuk menentukan punya siapa yang akan ditampilkan nanti di ke depan kelas ya, karena akan ada presentasi hasil karya ya. Punya siapa kira-kira? Silakan didiskusikan sekarang, cari yang paling bagus hasil karyanya menurut kelompok kalian. Ini juga di kelompok 2 cari punya siapa yang paling bagus, itu nanti akan kalian tampilkan ya. Silakan diskusikan, lihat punya temannya masing-masing tuh punya siapa yang mau dipresentasikan. Ibu kasih waktu lagi 1 menit dari sekarang ya, kita tidak punya banyak waktu lagi nih, bentar lagi udah habis jamnya. Kalau udah dapat punya siapa yang mau dipresentasikan, nanti ini bilang biar bisa langsung. Sudah? Sudah dapat orangnya? Sudah dapat teman yang mau, teman pula apa namanya? Karya teman yang mau dipresentasikan. Kelompok 1 punya siapa yang mau dipresentasikan? Punya Isam. Oke, kelompok 2? Punya Asila. Baik. Nah, sebelum tampil, biar lebih segar dan semangat, kita games dulu gimana? Mau nggak? Gamesnya ini adalah judulnya adalah Manusia Monyet. Tahu? Pernah memainkan games ini? Coba.
Ya, jadi clue-nya adalah manusia monyet. Nah, nanti Ibu akan tunjuk kalian sambil menyebutkan manusia atau monyet ya. Misalnya nih, manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet gitu. Nah, pas contoh. Pas Ibu berhenti, misalnya Ibu berhenti di Alan, Ibu bilang monyet gitu, misalnya. Misalnya nih contoh, pas di Alan, pas Ibu berhenti bilang monyet, Alan ya yang Ibu tunjuk ini harus menjawab dengan kata tidak tapi sambil mengangguk. Tidak gitu. Ya. Oke. Kalau Ibu nanti berhentinya nunjuk kalian tapi berhentinya pas bilang monyet, kalian jawab tidak tapi sambil ngangguk. Kalau Ibu berhenti di kalian bilangnya manusia, kalian harus jawab iya tapi sambil geleng. Paham? Mengerti? Bisa kita mulai? Konsentrasi. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet. Tidak. Kalau jawab tidak sambil mengangguk. Nah, ya yang salah nanti maju ya. Yang salah nanti harus langsung presentasi. Ya. Manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet, manusia. Iya. Oke. Bagus, tapi terlalu lama nih dia berpikir. Ulang sekali lagi. Manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet, manusia, monyet, monyet. Kelompok 2. Kelompok 2 udah 2 kali ini sama. Langsung aja kita suruh maju kali ya. Kelompok 2 ya, presentasi. Ya, kelompok 2 maju ya. Dah ya. Udah. Kelompok 2 sesuai kesepakatan silakan maju karena mereka yang paling banyak salah. Maju ya, langsung presentasi aja. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semangat. Ya, maju. Ini kita tutup aja biar nggak kena kali. Oke, silakan di sana. Silakan kelompok 2. Yang kelompok 1 dengarkan baik-baik. Nanti kelompok 1 kasih tanggapan ya dari penjelasan kelompok 2. Harus ada yang menanggapi. Bisa dimulai? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil karya tes deskripsi yang sudah kami pilih dari kelompok 2 yang berjudul Sekolahku yang Asri yang akan dibacakan oleh Arun. Sekolahku yang asri. Sekolah yang hijau dan asri. Ada begitu banyak pohon besar yang membuat udara di sekitar sekolah saya menjadi sangat segar dan bersih. Dengan luas sekitar 1 meter persegi dan dikelilingi pagar tinggi. Secara keseluruhan memiliki 30 gedung dan terdiri dari 21 ruang kelas, 2 ruang guru, laboratorium bahasa, laboratorium cipta, 2 toilet, ruang multimedia, dan aula. Bangunan-bangunan tersebut disusun membentuk persegi panjang dan dikelilingi lapangan di tengahnya yang biasa digunakan sebagai tempat olahraga dan upacara. Saat memasuki sekolah saya, kami disambut oleh papan dialognya yang bertuliskan "Ayo maju bersama kita" di depan gerbang. Di samping gerbang ada pos keamanan hitam. Pos keamanan dijaga oleh sekuritas. Mereka bertugas menjaga keamanan di sekolah saya. Di samping pos satpam ada kolam ikan besar yang mempercantik sekolah saya. Setelah melewati pos satpam, kita akan melewati area parkir dengan luas kurang lebih 12 sebagai ruang guru dan karyawan di sekolah saya. Setiap pagi, para guru selalu berbaris di depan gedung ini untuk... Ya, udah selesai. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan dari hasil
teks deskripsi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Siapa yang mau? Hisham, ya, bagus. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Kami akan menanggapi teks deskripsi yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Menurut kami, teks deskripsi tersebut sudah sangat baik dan sudah menggambarkan objek secara detail. Kami yang membaca bisa seolah-olah melihat dan merasakan suasana yang ada di dalam tulisan tersebut. Akan tetapi, banyak ejaan yang tidak sesuai. Dan juga kami ada mendengar kata sekuritas. Apa maksud dari kata sekuritas? Nah, ya. Bagus sekali tanggapan dari kelompok 1. Gimana kelompok 2? Kata kelompok 1 tadi mereka mendengar ada kata sekuritas. Apa itu sekuritas? Ya. Apa yang keras? Maksudnya adalah security maksudnya ya. Nah, jadi sekuritas itu security kata. Salah tulis atau gimana? Salah tulis apa salah baca? Salah baca. Ya, mohon dimaklumi ya, tapi yang dimaksud itu adalah security. Gimana? Kelompok 1 masih ada tanggapan? Sudah? Oke. Jadi itu ya, dicatat tanggapan dari kelompok 1 tadi katanya sudah bagus, tapi ada ejaan ya yang dari kalian baca tadi. Ejaannya masih ada yang kurang tepat. Mungkin tadi mereka melihat pas bertukar karya ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Sudah? Nah, Ibu bangga sekali dengan hasil kalian hari ini. Sudah mendapatkan karya ya, masing-masingnya sudah berhasil membuat karya tulis yang luar biasa sekali. Meskipun mungkin masih ada kekurangan, tapi itu untuk jadi pelajaran ke depannya. Kalian bisa Ilvan, jangan banyak kerjaan Ilvan. Ya, jadi dari hasil karya kalian tadi dan sudah juga dikomentari oleh teman, tugas kalian di rumah adalah memperbaiki lagi, ya, memperbaiki lagi tulisan-tulisan tersebut. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Dan ingat, setelah selesai, setelah dirasa sudah sempurna tulisannya, kalian harus ya wajib memposting di akun media sosial kalian masing-masing, tandai akun sekolah dan tandai akun ibu. Ya, jadi tulisannya itu jadi kalian buat di sosial media, baik di Facebook, di IG, atau aplikasi apapun yang ada kalian punya untuk media sosial, buat. Dan sebagai fotonya, foto objeknya itu kalian fotokan lingkungan sekolah kita. Ya, untuk mendukung dari teks deskripsi yang sudah kalian buat. Paham? Bisa nanti untuk pengambilan fotonya pulang sekolah nanti mungkin sore-sore kalian bisa datang ke sini untuk mengambil objek fotonya. Ambil view yang paling bagus menurut kalian. Ya, supaya sinkron dengan tulisan yang kalian buat tentang lingkungan SMP Negeri 26 Kerinci. Paham sejauh ini? Ya, jadi sampai rumah perbaiki, kemudian diambil foto sekolah. Paling lambat uploadnya 2 hari dari sekarang. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabu terakhir Ibu terima tag dari kalian ya, ditandai Ibu ya di media sosialnya. Oke, mengerti? Nah, berarti kalau sudah mengerti semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Namun sebelum itu kita sama-sama mereview kembali, yuk ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau tanya dulu dari kalian semuanya. Kira-kira selama pembelajaran 2 jam pelajaran kita tadi, apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Angkat tangannya, mau bicara.
Ayo. Apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, mulai loyo. Semangat, ayo semuanya. Boleh berbicara semuanya. Jangan tunggu satu teman aja. Memahami apa? Arumi? Apa? Memahami? Jangan ragu-ragu, ayo. Yang ini, berani mengungkapkan pendapat. Memahami ejaan. Oh, bagaimana penulisannya ya? Memahami bagaimana penulisan dalam menulis teks deskripsi. Kemudian apa lagi? Kalian dapat apa lagi hari ini? Apa tadi? Hah? Apa lagi? Ya, Arumi. Oke, Arumi mendapatkan bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik dan benar ya tentunya. Oke, bagus. Kalau yang laki-laki coba, Hafian dapat apa? Yang harus diperhatikan dalam menulis teks deskripsi. Oke, luar biasa sekali. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menulis teks deskripsi. Dan semua itu sudah kalian dapatkan di hari ini. Ibu harap jangan sampai lupa ya, supaya bisa menambah lagi karya-karya tulisannya ke depannya. Dan satu lagi, ingat kalian juga dapat satu lagi ya, tambahannya apa? Coba siapa yang tahu? Selain dapat materi, dapat apa lagi satu lagi? Dapat pengalaman baru, benar. Dapat apa lagi? Betul. Ada nih satu lagi, dapat apa? Dapat? Dapat hikmah. Dapat hasil dapat karya. Oke, nah tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sepertinya sudah lelah-lelah semuanya. Ya. Ibu mau ucapkan terima kasih dan tetap semangat kepada kalian semuanya. Bagi yang sudah aktif hari ini, tenang saja, semua sudah tercatat di buku nilai. Ya, sudah ada poin-poin plusnya bagi yang aktif di kelas. Bagi yang rasanya belum, ya jangan patah semangat, masih ada pertemuan berikutnya, tetap semangat, tunjukkan bahwa kalian semuanya bisa aktif di kelas dan bisa mendapatkan poin yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Semangat Alan? Semangat, oke bagus kalau semangat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, nanti ada yang mimpin doa satu orang ya. Siapa lagi? Jangan Hisam terus. Siapa lagi nanti yang mimpin doa? Ilvan, ya? Nggak bisa. Cepat sekali. Pimpin doa pulang, pimpin doa selesai belajar. Ya, siapa yang mimpin doa nanti? Reza, oke. Nanti Reza yang mimpin doa ya. Nah, terima kasih untuk kalian semuanya untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab baru ya, ke materi baru. Lihat di bab 2 di buku paketnya. Oke. Untuk materi teks deskripsi hari ini selesai. Kalau nggak salah bab 2 prosedur ya. Teks prosedur. Nah, itu untuk minggu untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah dan dipersiapkan diri untuk mempelajari materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Reza. Pimpin doanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Akan disimpan bukunya, kemudian secara beraturan nanti keluar kelas ya. Yang laki-laki tinggal dulu ya, bantu ibu nih apa namanya? Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.